Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min al-niyati waj'al al-niyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari Jumat ini rutin setiap Jumat kedua kita membaca kitab Risalatul Muawanah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Yang kita membaca kitab ini di antara tujuannya itu bagaimana Allah memberikan keberkahan di dalam hidup kita semuanya. Tadi Ustadz Lukman berkali-kali menyebutkan diberikan keberkahan. Berkah itu bukan sesuatu yang sepele. Ada di antara kita ini kalau doa selalu mintanya yang besar, yang banyak, yang banyak, yang besar. Jarang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan sesuatu yang berkah. Jarang di antara kita minta agar umur kita diberikan keberkahan, pengennya umur yang panjang. Minta kepada Allah rezeki yang banyak. Jarang kita minta kepada Allah rezeki yang berkah. Padahal berkah ini sudah pernah disampaikan oleh ulama kita, berkah itu adalah habba idza barakallahu tulagil hubub. Berkah itu adalah sesuatu yang sedikit, satu biji, digampang oleh ulama kita. Satu biji kalau diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi biji-biji yang banyak. Artinya berkah itu sesuatu yang sedikit tapi cukup. Daripada kita diberi oleh Allah sesuatu yang banyak tapi tidak cukup. Atau sesuatu yang banyak tidak menjadikan kita ingat dan dekat kepada Allah, malah menjadikan kita jauh dan lalai, bahkan menyombongkan kita dengan sesuatu yang banyak tersebut. Maka teruslah kita meminta kepada Allah agar diberikan keberkahan dalam hidup kita. Semuanya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, mintalah agar diberikan berkah oleh Allah.
agar segala sesuatu yang Allah berikan keberkahan kepada kita itu akan menimbulkan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkah, kata ulama kita, sebagian mengatakan berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Sehingga hamba kalau diberikan keberkahan oleh Allah, dia makin baik hidupnya. Umur diberi berkah oleh Allah, umurnya makin rajin ibadahnya. Harta diberi berkah sama Allah, dengan hartanya makin istiqomah dia dalam berbuat kebaikan. Dengan menyumbang acara kegiatan, dengan membantu pondok pesantren, membantu daripada mungkin syiarnya para ulama kita yang membangun acara-acara kemuliaan. Itu namanya harta yang perlu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai saat ini perbanyak kita minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga insya Allah kita akan sedikit membahas tentang masalah Isra Mi'raj. Tapi sebelumnya, untuk menjaga rutinitas kita, keistiqomahan kita membaca kitab Risalatul Mu'awanah, maka kita baca kitab Risalatul Mu'awanah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafiina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala musannif al-imam kutubil irsyad wa ghasilibat wal bilad al-habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad nafanallahu bihi abi ulumina wa ulumika wa sari wilayati wa akhlaq fi dharain amin. Qal, kita masuk, kemarin kita sudah bahas masalah niat ya. Bermacam-macam yang namanya niat. Kemudian kita membahas tentang masalah bab yang baru, wa alaika, hendaknya kamu ya akhi wahai saudaraku, bi muraqabatillahi fi harakatika wa sakanatika wa lahadatika wa tarafatika wa khataratika wa iradatika wa sairi halatika. Kita membahas sekarang tentang bab bagaimana kita selalu menjadi hamba yang dilihat oleh Allah. Kita membahas bab muraqabatullah, yaitu bab tentang bagaimana kita sebagai hamba harus selalu merasa dipantau oleh Allah. Kalau seandainya di sini ada CCTV, kemudian di depan itu ada uang, kita nggak bakal berani mengambilnya. Kenapa? Percuma kita mengambil, ujung-ujungnya akan ketangkap. Sehingga orang itu nggak berani untuk mengambil. Kenapa? Ada pengawas. Atau seorang anak yang masuk kelas untuk ujian nasional. Di dalamnya ada ustadznya, ada pengawasnya. Ini murid, ini siswa, ini siswi nggak bakal berani nyontek. Kenapa? Ada yang ngawas. Sekarang bagaimana caranya agar kita ini selalu merasa dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Di sini dikatakan, ya akhi wahai saudaraku, bi muraqabatillahi ta'ala, hendaknya engkau harus selalu merasa dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala fi harakatika, di dalam setiap gerakan kita. Jadi mau ngapain saja kita ini harus selalu merasa dilihat oleh Allah. Wa sakanatika, di dalam diamnya kita pun harus merasa dilihat oleh Allah. Waktu kita di kamar, waktu kita di kamar mandi, waktu tidak ada orang yang melihat kita, ingat Allah akan selalu melihat kita. Wala hadatika, dan juga di setiap santainya kita, tidak punya aktivitas kita, harus selalu merasa dilihat oleh Allah. Wa tarafatika, dan setiap kita melihat, melirik, itu kala harus merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita melihat yang haram, diam-diam, harus ingat Allah melihat juga. Kadang kita nyantai di alun-alun, kemudian melihat laki-laki, perempuan yang bukan mahramnya kita dengan mata kita bisa melirik kanan kiri. Mungkin kita memainkan mata, pura-pura melihat ke depan, padahal kita melihat yang ada di kiri seorang perempuan yang bukan mahramnya kita bagi laki-laki, atau seorang perempuan melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Ingat Allah melihat setiap lirikan mata kita. Wa hataratika, dan setiap lintasan-lintasan di hati kita. Allah tahu. Mungkin manusia tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena ini urusan hati. Tapi ingat dalam Al-Quran berapa kali Allah jelaskan wahusila ma fis sudur. Allah tahu dengan apa yang ada di sudur, di hati, di dada setiap hambanya. Maka ingat setiap lintasan kita Allah tahu. Wa iradatika, dan setiap keinginan kita mau apa saja Allah tahu.
Jadi kita ingin berniat yang tidak baik, berniat yang baik, Allah tahu. Maka jangan pernah kita merasa rugi berniat berbuat baik tapi tidak terwujud. Allah akan tetap memberikan pahala kepada kita. Kalau kemarin masih ingat kita berbahas, yang dimaksudkan niatul mukmin khairum min amali, niat seorang mukmin lebih baik daripada pekerjaannya, itu adalah seorang mukmin yang sudah berniat untuk melakukan satu kebaikan, tidak dilakukannya karena ada udzur. Contoh, saya ingin nyumbang uang. Untuk apa? Contoh. Nah, untuk beli mic, untuk beli sound system contohnya ini. Saya ingin nyumbang untuk beli sound system. Tetapi qadarullah ternyata saya tidak bisa nyumbang. Karena uangnya saya nggak punya. Maka ini Allah akan mencatat kita seperti orang yang menyumbang 100%. 100%. Kenapa? Karena kita sudah berniat. Tapi beda. Kalau orang yang main-main dengan sumbangannya. Ustaz Lukman, saya ingin nyumbang uang. Buat apa? Beli sound system, beli mic. Tapi ternyata setelah itu akhirnya kita ini waktu mau nyumbang, akhirnya tatkala itu kita melihat, tapi kayaknya saya pengen beli HP baru aja dulu lah. Nyumbangnya ntar aja. Kan kata Ustaz, kata Habib kemarin tuh niatnya mukmin lebih baik daripada pekerjaan. Jadi saya cukup niat aja lah. Nggak usah saya nyumbang. Yang penting saya sudah nih. Maka Allah tidak beri pahala sedikit pun sama orang ini. Kenapa? Karena yang dimaksudkan niat lebih baik daripada pekerjaannya, orang itu sudah berkeinginan kuat untuk melakukannya, tetapi terhalang dengan udzur-udzur syar'i, uangnya hilang, atau tiba-tiba ada keperluan urgent yang memang nggak bisa diwakilkan, harus mau nggak mau, bukan seperti HP atau yang lainnya, maka Allah akan berikan kepada dia pahala yang sempurna. Wasairi halatika, dan semua keadaan-keadaan kita. Jadi jangan pernah kita merasa Allah ini pokoknya nggak melihat kita, jangan. Setiap kita berbicara, kita diam, Allah tahu. Kita dalam keadaan kumpul sama manusia ramai, dalam keadaan sepi, Allah tahu. Maka hadirkan di hati kita, Allah selalu menyaksikan kita. Inilah yang dikatakan oleh para ulama, di antara cara menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita selalu merasa dilihat, dipantau oleh Allah. Bagaimana seorang hamba kalau merasa dirinya dipantau oleh Allah terus? Mau meninggalkan sholat 5 waktu, tidak bakal berani. Kenapa? Karena merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bohong sama orang, bisa bohongin orang. Tapi siapa yang bisa membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Puasa sebentar lagi bulan Ramadan. 1,5 bulan kurang lebih kita akan berpuasa. Atau 2 bulanan lagi kita akan puasa. Kita bisa berbohong sama orang lain. Kamu puasa? Puasa. Padahal nggak puasa, kita bisa bohongin orang lain. Tapi siapa yang bisa membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat? Semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastashir gurbaka minka. Maka hadirkanlah dalam diri kamu gurbahu minka, kedekatan Allah denganmu. Jadi hadirkan selalu Allah ini dekat dengan saya. Dalam keadaan ramai, dalam keadaan sepi ini Allah selalu menyaksikan saya. Allah dekat dengan saya. Wa'lam annahu nadhirun ilaika wa mutalli'un alaika. Wa'lam, ketahuilah wahai hamba, wahai saudaraku, annahu sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala nadhirun ilaika, selalu melihat kamu, menyaksikan kamu, wa mutalli'un alaika, dan akan juga menuntut kepadamu. Jadi Allah selalu memperhatikan kita, melihat kita. Dan setiap apa yang kita lakukan di dunia, kelak di hari kiamat akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun kita. Seorang ustadz, kiai, ulama berbuat jelek tetap akan dituntut di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kaya yang dermawan tapi dia punya kejelekan, tetap akan dituntut oleh Allah. Apalagi orang-orang yang seperti kita ini, orang-orang yang biasa. Semuanya ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita, kata beliau Habibullah Haddad, harus merasa dekat selalu dengan Allah. Dilihat oleh Allah, dipantau oleh Allah. Kalau kita sudah merasa selalu dilihat, dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperhatikan, tidak ada celah kita akan bermaksiat kepada Allah. Orang-orang yang berbuat dosa itu kenapa terus berbuat dosa? Karena dia tidak merasa dilihat oleh Allah. Tidak merasa dipantau oleh Allah. Tidak merasa Allah dekat dengan dia. Kalau kita ini selalu merasa dilihat oleh Allah, dipantau oleh Allah, nggak akan berani kita bermaksiat kepada Allah. Baik dalam keadaan manusia melihat kita, atau manusia tidak melihat kita. Kenapa? Allah yang melihat saya, bukan urusan manusia.
La yakhfa alaihi minka khafiyatun. Tidak akan terlewatkan sesamar apapun, sekecil apapun dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita pintar menyembunyikan, kita punya dosa, kita punya maksiat. Di hadapan manusia kita bisa menyembunyikannya. Tapi kalau di hadapan Allah, siapa yang bisa menyembunyikannya? Semuanya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, tapi saya bisa kok bohong di hadapan Allah, saya punya lidah. Saya punya mulut, saya akan berbohong di hadapan Allah, bisa. Di dalam surat Yasin Allah sudah firmankan, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Di hari itu kata Allah akan kami kunci mulut mereka semuanya. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka akan bersaksi bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka perbuat setiap saatnya. Jadi sekarang kita bisa membela diri kita dengan lidah kita, mulut kita, kata-kata kita masing-masing. Tapi di hari kiamat, di hari itu kata Allah, kami tutup semua mulut mereka. Lalu siapa yang berbicara? Tangan mereka akan berbicara. Kaki mereka akan bersaksi dengan apa yang mereka lakukan. Maka jangan harap kita ini akan ditolong dengan lidah kita. Di hari itu lidah kita ditutup semuanya oleh Allah. Yang akan berbicara, yang akan menjadi saksi adalah tangan kita, kemudian kaki kita, dan semua anggota tubuh kita akan bersaksi dengan apa yang kita lakukan. Wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama. Dan tidak akan luput an rabbika, daripada Tuhanmu, min mithqali dzarratin fil ardi, sekecil darah apapun yang kita lakukan di bumi, wala fis sama, dan apapun yang ada di langit. Artinya semua yang kita lakukan akan jelas di hadapan Allah. Tidak ada yang sama. Sekarang kita pintar menyembunyikan, kita punya maksiat, nggak mau tobat sama Allah, ingat Allah akan buka di hari kiamat. Tapi siapa orang yang saat ini bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa, tapi dia bertobat kepada Allah, dia menyesali, dia bertekad meninggalkannya, tidak akan melakukan lagi, Allah akan hapus dosanya, Allah akan tutup semua kesalahan-kesalahannya. Tapi di antara mereka tidak ingin bertobat kepada Allah, dia merasa bangga dengan dosanya, dia tidak takut dengan siksanya Allah di hari kiamat, Allah akan buka semua aibnya dan Allah akan siksa hamba tersebut. Sehingga siapapun di antara kita yang saat ini berbuat dosa, berbuat maksiat, tak kala kita sudah bertobat kepada Allah, semuanya akan diampuni oleh Allah dan Allah akan tutup di hari kiamat. Tapi siapa orang berbuat maksiat tidak mau bertobat kepada Allah, dia merasa bangga dengan apa yang dia lakukan, diingatkan ustadz kiai ulama nggak mau, diingatkan saudaranya tidak diterima, maka di hari kiamat akan dibuka semua aibnya. Semua umat Nabi Adam sampai terakhir umatnya Nabi Muhammad akan melihat dia punya aib. Semuanya akan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kalau kita bertobat kepada Allah, kita menyesali, kita meninggalkan, bertekad tidak melakukan lagi, tidak usah khawatir. Kalau kita punya teman, kita minta tolong untuk menutup aib kita, teman kita akan menutup aib kita. Allah lebih daripada teman kita. Kita cerita sama orang tua kita agar aib kita ditutupi, orang tua kita akan menutupi aib kita. Allah lebih daripada itu. Tapi syaratnya kita harus bertobat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu menyesali, meninggalkan dan bertekad tidak melakukannya lagi. Wa in tajhar bil qauli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan apabila kamu ini menampakkan dengan ucapanmu, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Sungguhnya Allah mengetahui dengan yang sirra, yang tersembunyi, wa akhfa, dengan sesuatu yang samar. Allah tetap akan mengetahuinya. Wa maka aina makunta. Allah itu akan selalu bersama kita dimanapun kita berada. Bil ilmi wal ihadati wal iktidar. Dengan ilmunya Allah, dengan pengetahuan Allah, wal ihatati, dengan daripada kita selalu dikelilingi oleh Allah, dipantau oleh Allah. Wal iktidar wa yadullu ma'al hidayah wal inayah. Dan Allah akan menyertai kepada hamba-hambanya yang selalu merasa dipantau oleh Allah, dilihat oleh Allah, Allah akan berikan kepada mereka hidayah, petunjuk dari Allah. Wal i'anah, pertolongan dari Allah. Wal hifdhi, perlindungan dari Allah. Wa in kunta minal abrar, apabila engkau ingin menjadi orang-orang yang baik. Jadi kalau kita selalu merasa dipantau oleh Allah, Allah akan berikan hidayah. Allah akan jadikan bagaimana kita ini selalu di jalannya Allah.
kita tidak bermaksiat kepada Allah, akan mudah melakukan kewajiban dan kebaikan. Kenapa? Merasa selalu dilihat oleh Allah. Allah berikan hidayah petunjuknya. Wal i'anah, pertolongan. Berbuat kebaikan mudah, beristiqomah gampang, meninggalkan dosa kemaksiatan mudah bagi dia. Kenapa? Allah berikan inayah kepada dia. Wal hifdzi, pertolongan. Tatkala ada orang yang ingin iseng kepada dia, mengajak dia untuk kepada kejelekannya, ingin mengajak dia untuk melakukan yang dulu pernah kejelekan dia lakukan, Allah berikan hifdi, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, penjagaan. Wastahi min maulaka haqqal haya. Kata Abdul Haddad, hendaknya kamu ini harus merasa super malu di hadapan Allah. Merasa malu. Wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah kamu an la yaraka haitsu nahat. Sungguhnya Allah la yaraka, tidak melihatmu haitsu nahat, dengan apa yang telah Allah larang kepadamu. Jadi usahakanlah dirimu untuk berusaha jangan sampai Allah itu melihat kamu dalam keadaan melakukan dosa. Wala yaftutuka haitsu amarah, dan jangan engkau meninggalkan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'budhu, maka sembahlah Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu ini dilihat oleh Allah. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu ini merasa tidak dilihat oleh Allah, fa innahu yarak, sungguhnya Allah melihat. Jadi di sini Habib Abdul Haddad mengingatkan kepada kita, harusnya kita punya rasa malu setiap saat dilihat oleh Allah. Setiap saat Allah menyaksikan kita. Kok masih berbuat maksiat nih, gimana, kata beliau. Haqqal haya, dengan kemaluan yang sesungguhnya. Artinya apa? Kita makan dari nikmatnya Allah. Kita saat ini bernafas dengan nafas dari Allah. Saat ini kita punya rumah, semuanya Allah yang memberikan. Dohirnya kita bekerja, hakikatnya Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Tapi kenapa kok masih berbuat dosa sama Allah? Masih kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau, jangan sampai kamu bermaksiat Allah melihatmu. Artinya apa? Jauhi semua yang namanya maksiat. Hadirkan rasa malu kepada Allah. Kita hidup diberi nikmat oleh Allah semuanya, tapi masih berbuat maksiat sama Allah. Kita saat ini bisa duduk seperti ini, bersilaturahmi seperti ini. Ini nikmat sehat datangnya dari siapa? Dari Allah. Lalu kenapa kita masih berani meninggalkan sholat 5 waktu? Masih berani kita ribut antara sesama kita. Masih dengan lidah kita mengejek antara satu dengan yang lainnya. Dengan apa yang Allah berikan kepada kita, kita merasa diri kita lebih baik daripada yang lainnya. Nah, kata beliau, milikilah daripada puncak rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap ucapan kita, perbuatan kita, semuanya Allah mengetahui. Mau kita melakukannya itu dalam keadaan sepi, Allah mengetahui. Kita melakukannya dalam keadaan ramai, Allah mengetahui. Dan ingat, di hari kiamat, semua ucapan, perbuatan, sikap kita ada tanggung jawabnya. Sepintar apapun kita menutupi aib kita di hadapan manusia, tetap di hari kiamat Allah bongkar semuanya. Kita bisa menyuap orang untuk berbohong, untuk tidak memberitahu atas apa yang kita lakukan. Semuanya bisa tuduh dengan kita, dengan uang kita, jabatan kita, dengan apa yang kita miliki. Tapi di hari kiamat semuanya akan dibuka oleh Allah. Oh Habib, saya bakal bertobat ntar kalau sudah mau mati, Habib. Kalau mati duluan sebelum bertobat gimana? Allah cabut nyawa kita sebelum kita bertobat kepada Allah. Apa yang kita dapat? Siksa demi siksa. Oleh karenanya, di dalam keterangan ini bagaimana hendaknya kita harus selalu merasa dipantau, dilihat selalu oleh Allah. Dan orang yang selalu merasa di dalam dirinya selalu merasa dilihat, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan selalu berada dalam petunjuknya Allah. Akan selalu berada dalam pertolongannya Allah. Akan selalu berada dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tersebut tidak akan berbuat maksiat kepada Allah, tidak akan meninggalkan kewajiban. Kenapa? Selalu merasa dilihat oleh Allah. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang Al-Bagir sampaikan tentang pembahasan kitab kita Risalatul Mu'awanah. Sedikit kita berbicara masalah Isra dan Mi'raj daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj ini harus disadari semuanya. Isra Mi'raj ini bukan hanya berbicara masalah perjalanan Nabi.
dari Mekah menuju Masjidil Aqsa yang dinamakan Isra. Kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa naik ke langit 1 sampai ke 7 sampai ke Sidratul Muntaha sampai bertemu dengan Allah di tempat yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Itu bukan hanya berbicara masalah itu. Tapi Isra Mi'raj ini juga berbicara bagaimana kita ini mengenalkan diri kita bersama Rasulullah. Sekarang coba, kalau tidak ada peringatan Isra Mi'raj, kapan kita kenal dengan Nabi Muhammad? Kalau tidak ada peringatan Maulid Nabi, kapan coba kita membahas tentang Sayyidina Muhammad? Kalau tidak ada peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Madinah, yang kita kenal daripada peringatan Tahun Baru Hijriah, kapan kita kenal dengan Nabi Muhammad? Makanya momentum ini, jadikan ini acara khusus. Bagaimana diri kita ini kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ini menjadi solusi bagi para orang tua yang sudah mulai pusing dengan anaknya. Yang sudah mengidolakan artis pemain bola. Bahkan sampai artis-artis orang kafir. Artis-artis para fasik. Sudah mulai mengidolakan mereka. Sekarang waktunya bagaimana anak kita kenalkan dengan Nabi Muhammad. Anak kita ini saat ini, kenapa dia hidupnya itu selalu mengidolakan artis pemain bola? Karena mereka tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Kalau kita sebagai orang tua sudah menyadari begitu pentingnya kenal dengan Nabi Muhammad, pasti itu orang tua akan membawa anaknya ke majelis taklim. Tapi karena sebagian orang tua ini tidak merasa penting anaknya untuk kenal dengan Nabi Muhammad, maka tunggu pada saatnya anaknya akan berani kepada kita. Baik dengan ucapan, perbuatan, dan juga sikapnya. Dan jangan pernah kita sebagai orang tua hanya memasrahkan kepada ustadz. Memasrahkan anak kita kepada pesantren. Memasrahkan anak kita kepada kiai. Jangan. Anak kita itu akan jadi tanggung jawab kita kelak di hari kiamat. Setiap kita acuh dengan kejelekannya, sebesar itulah Allah akan siksa kita di hari kiamat sebagai orang tua. Setiap dia meninggalkan sholat, kita tidak pernah menegurnya, maka itu anak akan jadi bumerang di hari kiamat. Oleh karenanya pada peristiwa Isra Mi'raj ini, bagaimana kita berusaha mengenalkan anak kita kepada Nabi Muhammad. Tak kenal maka tak sayang. Kenapa anak-anak kita lebih menyayangi pemain bola, para artis, orang-orang kafir? Kenapa? Karena mereka lebih kenal dengan mereka. Daripada mereka ini kenal dengan Nabi Muhammad. Anak-anak kita, generasi kita kalau ingin baik, kenalkan sama Nabi Muhammad. Insya Allah jadi baik. Tapi kalau kita ini acuh dengan anak kita, generasi kita, pemuda-pemudi kita, tidak kita kenalkan dengan Nabi Muhammad, maka jangan berharap generasi kita akan jadi baik. Sebesar apa upaya kita mengenalkan anak kita, generasi kita, pemuda-pemudi kita dengan Nabi Muhammad, sebesar itulah keberhasilan kita mendidik mereka. Kenapa sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW berjuang mati-matian untuk Nabi? Sampai ada cerita seorang sahabat, ya waktu sahabat tersebut melihat Nabi mau dipanah, kalau tidak salah dalam perang Uhud atau perang Khandaq waktu itu waktu melihat Nabi mau dipanah, dia bingung. Senjata tidak punya, tameng tidak punya. Apa yang dia berikan? Dia lemparkan wajahnya sampai itu panah menancap di matanya. Sampai matanya keluar. Setelah selesai peperangan, ini sahabat ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, mata saya ya Rasul. Dilihat apa? Matanya sudah keluar. Jadi nggak di sini lagi. Sudah keluar. Akhirnya dengan mujizatnya Nabi Muhammad SAW, diberikan ludahnya Nabi, kemudian ditempelkan lagi. Menempellah itu mata yang tadinya sudah berada di luar. Ada sahabat Nabi yang diceritakan waktu Nabi mau dipanah, diberikan badannya, dipeluk Nabi. Sampai sahabat ini meninggal, di jumlah panah yang ada di badannya itu, kurang lebih hampir 80 panahan di badannya. Sampai tidak bisa lagi kalau dilihat itu, mana bagian depan wajahnya, mana bagian belakang. Tidak bisa dilihat. Kenapa sahabat-sahabat Nabi sampai rela seperti itu? Mereka kenal siapa itu Nabi Muhammad. Tatkala mereka sudah kenal sama Nabi Muhammad, cintanya sangat luar biasa. Nyawa diberikan. Jangankan uang. Kita uang ini mau ngeluarin ribetnya minta ampun. Mau ngeluarin uang, nyumbang masjid, nyumbang musola, majelis taklim. Di majelis taklim butuh sound system. Di majelis taklim butuh lampu, butuh snack, makanan. Kita beratnya luar biasa.
Padahal itu semuanya untuk Nabi Muhammad. Kenapa kita berat? Karena kita tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Tapi sahabat-sahabat Nabi Muhammad, mereka kenal itu siapa sosok Nabi Muhammad. Sehingga waktunya, tenaganya, hartanya, nyawanya diberikan untuk Nabi Muhammad SAW. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini, ayo kita kenalkan anak kita dengan Nabi Muhammad. Paling tidak jangan sampai ada anak generasi kita, pemuda-pemudi kita, kalau ditanya Isra Mi'raj itu apa? Tidak tahu. Beberapa tahun yang lalu sempat terviral, sempat rame. Ada seorang pemuda-pemudi ditanya tentang YouTuber. Sebutkan 5 YouTuber Indonesia. Lancar jawabnya. Ini. Lancar. Tidak malu. Nyebutkan itu tidak malu. Bangga nyebutkan nama YouTuber. Tapi waktu ditanya tentang nasabnya Nabi Muhammad, nggak bisa jawab, nggak punya rasa malu. Jadi mereka bangga kalau mereka kenal sama YouTuber, artis, pemain bola. Tapi tidak malu. Tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Tidak malu dia. Coba disebutkan. Ayo sebutkan nasab Nabi Muhammad. Tidak bisa. Tapi waktu disuruh menyebutkan nama artis, pemain bola, YouTuber, bisa nyebutnya, dia merasa itu suatu kebanggaan baginya. Itulah yang namanya kegagalan orang tua dalam mendidik anaknya. Maka coba kita kenalkan anak kita. Nah, Isra Mi'raj itu kayak gini. Nah, Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh ke Sidratul Muntaha, tempat khusus yang Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad. Setelah ke Sidratul Muntaha, kemudian diperjalankan oleh malaikat Jibril sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan, paling enggak tuh tahulah Isra itu apa, Mi'raj itu apa. Jangan sampai anak kita enggak kenal, enggak tahu apa itu Isra. Apa itu Mi'raj? Padahal saat ini adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Entar masuk bulan Muharram, tahun baru Hijriah, harus tahu. Tahun baru Hijriah itu apa sih, Bu, Pak? Ceritakan. Kenapa Nabi harus hijrah dari Makkah menuju Madinah itu, kenapa sebabnya? Ceritakan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita ini selalu hadir tatkala anak kita mau tidur, kita ceritakan tentang sejarah kehidupan Nabi. Kita ceritakan tentang masalah sahabat-sahabat Nabi. Ini penting. Karena saya pernah mendengar ahli psikologi itu mengatakan bahwasanya seorang anak itu akan mudah mendengarkan dan menyerap apa yang dia dengar, memahami apa yang diucapkan oleh orang lain tatkala akan tidur. Sehingga para orang tua waktu mau tidur sempatkan 2 menit, 3 menit temani anaknya, ceritakan siapa itu Nabi Muhammad. Ceritakan bagaimana perjuangan sahabat Nabi Muhammad untuk Nabi Muhammad. Sehingga di semenjak kecilnya mereka itu dicekoki, dikenalkan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Sahabat Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad. Akhirnya apa yang dipikirkan mereka? Cintanya hanya Nabi Muhammad. Enggak ada di hatinya sekecil apapun untuk cinta artis pemain bola. Kenapa? Karena di hatinya sudah penuh dengan cinta dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kuncinya bagaimana kita mengenalkan anak kita, pemuda-pemudi kita, generasi kita dengan Nabi Muhammad. Kemudian saya ingatkan kepada para ustadz, para kiai, para ulama, ayo kita bareng-bareng, kita lebih fokus memikirkan anak-anak kecil. Khususnya mereka itu anak-anak muda, kawalah muda, pemuda-pemudi. Coba kita lihat, sekarang ini yang hadir segini. Coba kira-kira di sini pemuda-pemudinya hadir banyak atau tidak? Kalau tidak, lebih banyak di luar, mikir. Kita yang punya ilmu, ustadz, kiai, ulamanya mikir. Ini kenapa kok pemuda-pemudi kok nggak ada di majelis taklim, nggak ada di masjid, nggak ada di musola? Di mana mereka? Oh, mereka lagi main. Oh, mereka lagi asik main game online. Oh, mereka lagi asik selfie. Pikirkan, bagaimana mereka tetap bisa belajar ilmu agama, mengenal Nabi Muhammad tanpa harus ke masjid, tanpa harus ke musola, tanpa harus ke majelis taklim. Gimana caranya? Ustadz kayak ulama jemput bola. Mereka nongkrong di mana? Ayo kita nongkrong bareng sama mereka, berbicara masalah Nabi Muhammad. Mereka nongkrong di warung, ayo kita berbicara Nabi Muhammad di warung. Mereka nongkrong di teras rumah teman-temannya, ayo kita datang, kita ngopi bersama, ngobrol tentang Nabi Muhammad. Tinggal dibungkus bagaimana mereka tidak jenuh tatkala kita bercerita tentang Nabi Muhammad.
Jangan kita cuma fokus majelis taklim, majelis taklim, majelis taklim, tapi nggak pernah evaluasi. Di tempat saya ini anak-anak mudanya di mana? Saya punya guru, itu Dr. Habib Segaf bin Abu Hasan Baharud. Beliau pernah bercerita, beliau ini ketemu seorang dokter kalau tidak salah. Dalam ceritanya itu beliau bercerita, beliau ini waktu itu sedang majelis taklim. Setelah selesai, ini dokter ngadep. Lalu bercerita, Habib, kira-kira menurut Habib, orang yang hadir majelis taklim itu berapa? Lalu beliau bercerita, mungkin ada satu majelis taklim ngadakan acara sampai mungkin sekian puluh ribu, sekian ratus ribu. Bahkan beliau cerita di guru Zaini, guru Jai di Banjarmasin, itu kalau ngadakan acara haul itu sampai 2 juta orang yang hadir, 2 juta yang hadir. Tiba-tiba ini dokter bertanya seperti ini, Habib, yang di guru Jai itu yang hadir 2 juta, itu kira-kira di sana itu yang tinggal berapa orang? Atau kita kalkulasikan Habib, kata beliau. Di Indonesia ini warganya berapa, yang hadir majelis taklim berapa? Jadi banyak mana yang hadir majelis taklim dengan yang tidak hadir majelis taklim? Kata saya punya guru bisa baru, bingung. Tidak pernah ada orang yang bertanya seperti ini kepada saya. Kemudian saya jawab, saya nggak tahu. Lalu beliau bertanya lagi, apakah kamu tahu Pak Dokter, kira-kira kalkulasinya berapa? Hitungannya berapa? Antara orang yang hadir majelis taklim dengan yang tidak hadir majelis taklim. Kata beliau, Habib, saya sudah pernah menghitung. Dan ada tolak ukur hitungannya. Di Indonesia ini kalau dihitung, yang hadir majelis taklim itu cuma 15% dari 100%. Cuma 15%. Sekarang 85%-nya di mana coba? Mereka yang tidak di masjid, tidak di musola, tidak di majelis taklim, tidak di pesantren, tidak di madrasah. Mereka di mana? Mereka di luar itu semua. Apakah mereka tidak berhak untuk tahu ilmu agama? Apakah mereka tidak berhak untuk mengenal Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW? Berhak. Oleh karenanya Habibul Haddad yang kita baca kitabnya, ntar insya Allah ada penjelasan khusus. Kata beliau, hendaknya ustadz di zaman sekarang itu jemput bola. Jangan ustadz ya ulama nunggu ada orang yang pingin acara rutinan, nunggu ada orang yang meminta beliau isi majelis taklim. Jangan, hendaknya jemput bola. Melihat di sana ada orang butuh ilmu agama, nawarkan diri, tidak apa-apa, bukan aib. Kalau kita minta-minta itu aib masalah dunia, tapi kita menawarkan ilmu agama. Biar orang jadi baik, mengetahui Allah, mengetahui Rasulullah. Ayo. Sekarang ustaz kiai ulamanya mulai sering duduk bareng, ngopi bareng, musyawarah bareng. Kira-kira di Dharma ini pemuda-pemudinya banyak yang ke majelis taklim atau yang tidak? Kalau sekiranya tidak, yuk kita musyawarah. Bagaimana biar pemuda-pemudi yang tidak hadir majelis taklim, tapi tetap mereka bisa belajar ilmu agama walaupun di luar majelis taklim. Itu yang harus kita pikirkan. Sehingga dalam musyawarah itu saya yakin akan keluar konsep-konsep baru. Cara-cara baru. Caranya Wali Songo, bagaimana mendekati orang-orang Indonesia dulu sebelum masuk Islam. Dengan apa? Dengan musyawarah. Itu Wali Songo itu musyawarah terus. Itu orang yang alim, seorang wali musyawarah terus. Kita nih yang alim, yang tidak alim, yang alimnya jauh daripada Wali Songo, kita jarang musyawarah. Duduk ngobrol aja jarang. Sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Sibuk di sawah, sibuk di warung, sibuk di toko. Tapi ngomel kalau pemuda-pemudinya rusak. Kalau generasinya hancur, ngomel semuanya. Oleh karenanya, ayo di momentum Isra Mi'raj ini, ayo kita musyawarah bareng-bareng. Para ustadz kayak ulamanya, gimana nih? Kira-kira pemuda-pemudi di Dharma, di Bakom, di Cibolerang, bagaimana mereka tetap bisa belajar ilmu syariat, mereka bisa mengenal Allah dan Rasulnya, walaupun mereka tidak hadir majelis taklim. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada tanya jawab? Hah? Silakan. Barangkali ada yang mau bertanya.
bapaknya, ibunya, pemudanya, pemudinya, anak-anaknya, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Wallahu a'lam. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hukumnya orang yang suka menyuruh tapi ia tidak mengerjakannya? Gimana? Orang yang suka menyuruh tapi ia tidak mengerjakannya. Orang yang suka? Oh iya. Baik, ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya kalau ada orang yang suka menyuruh, memerintahkan kebaikan, tapi dia tidak pernah melakukannya, cuma nyuruh aja. Oh, gelo katanya. Ada orang suka nyuruh kebaikan, tapi dia tidak pernah melakukannya. Itu bagaimana hukumnya? Sebelum kita bahas hukumnya, jawaban ini perlu dihadirkan dengan hati yang bersih. Jadi pertanyaan ini mengetes kebersihan kita punya hati. Jangan sampai kita suudzon kepada orang, jangan merasa kita lebih baik daripada orang lain, jangan sampai kita merendahkan orang gara-gara dia cuma bisa nyuruh tapi tidak pernah melakukannya. Jaga hati kita. Ingat, Nabi kita Muhammad SAW sudah pernah menegaskan Allah tidak melihat casingnya kita. Yang ganteng, yang jelek, yang tinggi, yang pendek, yang gemuk, yang kurus. Allah tidak lihat itu semua. Ya Allah lihat hati kita semuanya. Sehingga tatkala kita melihat orang punya kesalahan, bagaimana kita memandang kesalahan mereka untuk menjadikan mereka ini jadi orang baik. Jadi tatkala ada orang berbuat kejelekan, hadirkan dalam diri kita rindu ingin dia jadi orang baik. Itulah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang sampai orang itu mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi yang pertama, waktu kita melihat ada orang itu cuma kerjaannya nyuruh tapi tidak pernah melakukannya, bagaimana kita membersihkan hati kita daripada suudzon, merendahkan dia, menyombongkan diri kita. Kemudian yang kedua, tatkala ada orang menyuruh kebaikan, lihat apa yang mereka ucapkan, jangan lihat orangnya. Tatkala dia menyuruh kepada kebaikan, lakukan. Tidak usah memikirkan orang ini melakukan ataupun tidak, itu kan urusan kita. Pokoknya orang menyuruh saya kebaikan, ini kebaikan, saya lakukan. Ibu tahu ayam? Tahu ayam? Bu? Bu? Masih ada? Masih ada. Tahu ayam? Kalau bapak nggak usah tanya ayam, paham. Ayam itu, kalau dari duburnya, dari pantatnya, itu keluar tai, ibu ambil. Mau tai? Bapak mau tai? Nggak ada yang mau tai. Tapi kalau yang keluar telur, diambil nggak? Yang keluar telur, diambil nggak? Diambil. Bahkan ada orang cita-citanya jadi bos telur. Itu kita sama ayam bisa ngambil manfaat seperti itu. Kenapa sama manusia kok nggak bisa? Tatkala orang memerintahkan kebaikan, walaupun dia bejat, jahat, tidak pernah melakukannya, selama yang dia itu perintahkan baik, lakukan. Sama ayam keluar tai nggak kita ambil. Manusia berucap kotor, kita nggak usah ikuti. Menyuruh kita yang haram nggak usah kita ikuti. Tapi tatkala orang yang jelek tersebut, orang yang ahli maksiat tersebut menyuruh kita kebaikan, selama baik, kenapa tidak? Ya. Jadi itu bagaimana kita memandangnya. Jadi bagaimana tatkala mereka menyuruh kebaikan, jangan lihat orangnya tapi lihat yang mereka ucapkan. Undur maqal wala tandur maqal. Lihat ucapannya, jangan lihat siapa yang mau mengucapkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah orang yang menyuruh kepada kebaikan tapi dia tidak melakukannya, itu tetap ada konsekuensinya di hari kiamat. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah firmankan, "Atamurunna sabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun," kata Allah. Kamu nyuruh orang kepada kebaikan, tapi kamu melupakan dirimu tidak melakukannya. Dan engkau mengetahui bahwa itu adalah suatu kebaikan, tapi engkau tidak melakukannya, engkau cuma menyuruhnya, afala taqilun, apakah engkau tidak gunakan daripada akalmu? Bahkan dikatakan dalam kitab Safatul Zubat, fa'alimun bi ilmihi lam yam'alan mu'addabu min qabli ubadil watan. Orang yang punya ilmu tapi dia tidak melakukannya,
maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum penyembah berhala. Ya. Jadi pertanyaan ini melihat dari segala segi. Khususnya dari segi kita yang mendengar kebaikan, jangan merendahkan dia, jangan mengejek dia, jangan merasa diri lebih baik, jangan kita menyombongkan diri kita. Yang kedua, selama itu ucapannya baik, laksanakan, tidak usah melihat siapa yang menyampaikan. Kalau kita bisa mengambil manfaat dari ayam, tainya kita tidak ambil, tapi telurnya kita ambil, kenapa dari manusia kita tidak bisa seperti itu? Kemudian yang ketiga, suatu kesalahan bagi orang yang menyuruh kebaikan, tapi dia tidak melakukannya. Tapi ingat, jangan kita menghakimi orang tersebut, tapi yang ada, bagaimana kita hadir kerinduan, bagaimana dia itu bisa berbuat baik, bukan cuma menyuarakannya, tapi juga melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dari perempuan, ibu-ibu nyari nanya? Ada yang mau nanya? Nah, ibu-ibu pemudi bade naroskeun, mangga dihaturana sadayana. Ada yang mau nanya? Yang belakang, ibu mau nanya? Nggak ada. Kahartos ente. Kahartos. Baik. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari semuanya bisa kita amalkan. Dan mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bisa kita sebarkan. Dan mudah-mudahan dengan kajian rutinitas ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan dalam diri kita bahwasanya kita selalu dilihat oleh Allah, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan kepada kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sisa umur kita semuanya dengan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan ibadah, dijauhkan daripada maksiat, menghadap Allah dalam keadaan diampuni dosanya, dan kelak di hari kiamat kita dimasukkan ke surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.